Ya, live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini awal puasa yang baru diisi kajian Sirah Wali di Langgar Kibo. Tema hari ini adalah mengenang sosok beliau, Kiai Agus Nyoto. Sebelumnya kita kirim Fatihah kepada beliau. Ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi sambil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah khususan baru Allah bisawar wa rasulun wa lisawar hawlahum ajma'in min juriyati ada barhan fi silsilati wa silsilatahu min juriyati wa syaiban fi silsilati wa silsilatahu ani alawiyin al-hasayin wal husayyin summa ila khususan baru ya khususnya al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kemungkinan rasa kangen untuk melihat jari ini tiang-tiang niki Gus Bahai Jawa Timur. Nah, nek kula mboten. Wis kula tak damel namine Mbah kula Gus Bakat. Nah, sebenarnya hari ini saya sangat tersentuh sekali ketika ada kabar yang membuat hati ini hancur kayak meninggalnya hilangnya mutiara dari insya Allah dari Surabaya. Meskipun beliaunya sekarang berdomisili di Malang ya. Beliau adalah Profesor Dr. Agus Kiai Haji Agus Nyoto MPD. Jadi memang Surabaya niki sakjane niku kota nopo sih. Kok dari kemarin itu yang saya ceritakan adalah singa-singa dari Surabaya, mulai dari Kiai Santri, Mbak Ampel, Mbak Derajat, terus Kiai Haji Mas Mansur, Mbak Hasan Kipo, Mbak Burhan, Mbak Tanan Nahia, dan semua yang ada di pendiri-pendiri bangsa ini. Jadi hari ini memang ini khusus saya menyampaikan penghormatan yang sangat tinggi, setinggi-tingginya untuk beliau. Jadi beliau ini sahabat, guru, bapak, dan sebagainya. Jadi memang hari ini kita sangat kehilangan beliau. Karena memang dari tulisan-tulisan karya-karya beliau ini memang mengulas tentang sejarah perjuangan bangsa atau berdirinya bangsa ini, mulai dari Nusantara khususnya itu mulai dari pergerakan wali dan sampai akhirnya beliau juga menulis tentang kisah-kisah dari para wali dan orang-orang sebelum peradaban sebelum Islam masuk. Jadi memang Prof. Agus Sunyoto ini
beliau tidak hanya melakukan tidak hanya sekedar menulis ya, tapi beliaunya melakukan observasi, melakukan penelitian, melakukan pengkajian, melakukan analisa dengan berbagai cara metode secara ilmiah tentang sebuah kesejarahan. Jadi memang saya salut sama Prof. Agus Sunyoto ini. Kalaupun hari ini ada kabar beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, berarti ini adalah kesempatan kita sebagai pengganti beliau. Ini adalah motivasi. Ketika Prof. Agus Sunyoto itu bisa mengungkap tentang masa lalu sebuah peradaban, maka ini tanggung jawab hari ini kita, bahwasanya negara ini atau sejarah ini terbentuk ataupun jati diri kita terbentuk itu karena memang kita mampu menggambarkan sebuah sejarah, menceritakan sebuah sejarah, bukan cerita yang ingin disejarahkan, tapi sejarah yang diceritakan dengan berbagai kajian-kajian ilmiah yang ada dalam proses tentang bagaimana sejarah itu. Nanti akan saya kaji lebih lanjut tentang bagaimana cara Prof. Agus Sunyoto ini melakukan ulasan, analisis tentang sejarah. Jadi memang ketika saya teringat dengan tulisannya Buyut saja, yang nantinya juga akan disampaikan oleh almarhum Prof ini dalam sebuah kajiannya di YouTube waktu itu. Nah, ini saya sampaikan sedikit tentang profil dari almarhum Profesor Agus Sunyoto ini. Beliau dilahirkan di Surabaya 21 Agustus 1959 dan beliau meninggal hari ini tanggal 27 April 2021 di usia 61 menginjak 62. Beliau seorang penulis, sejarawan, salah satu tokoh dari Nahdlatul Ulama. Beliaunya juga menjabat sebagai Ketua Les Bumi atau Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (PBNU). Beliau ini tidak hanya menulis tentang cerita-cerita fiksi ya, tapi dari salah satu karya beliau yang fenomenal ini adalah kajian tentang Wali Songo yang ditulis dalam bukunya yang berjudul tentang Atlas Wali Songo. Tapi memang sebenarnya masih ada kekurangan-kekurangan dari apa yang ditulis beliau yang ada di Atlas Wali Songo, dan ini merupakan tugas kita bersama. Tugas kita bersama sebagai seorang generasi muda yang kita ini ingin mengungkapkan sejarah, the truth of story, sejarah yang sebenarnya harus diungkap dan harus disampaikan. Itu sudah diawali oleh Prof. Agus Sunyoto, dan ada sekarang ada Ahmad Basu, Profesor Ahmad Basu ini juga menerjemahkan tentang naskah-naskah buku. Tapi nanti akan saya bahas tentang masalah bagaimana caranya menganalisa sebuah peninggalan atau naskah-naskah ataupun manuskrip ya. Jadi beliau ini, Prof. Agus Sunyoto ini merupakan alumni dari SMA 9 Surabaya. Ternyata kakak masih satu alma mater dengan bapak saya, juga Pak Nur. Wong top nih. Nah, ini SMA Songo, padahal lagi SMA Songo paling pojok. Nah, kalau levelnya sekarang mereka SMA 9 ini di bawah SMA 5, 1 dan 2. Tapi cuman kita tidak usah melihat SMA-nya, tapi kita harus melihat produk apa yang dihasilkan sekarang. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat hari ini. Itu yang penting. Prof. Agus Sunyoto ini juga almarhum ini pernah kuliah di IKIP Surabaya yang sekarang berubah jadi Universitas Negeri Surabaya. Beliau lulus 1985, kemudian melanjutkan program Magister Pendidikan Luar Sekolah di IKIP Malang atau sekarang di UM, Universitas Negeri Malang.
Nah, beliau ini juga pernah melakukan nyantri ya, mondok ten Penele, ten Gundi, Kampung Gundi, terus Ngelong, Kali Demak dan banyak lagi. Ya memang karya dari Profesor Agus Sunyoto ini banyak diulas oleh para sejarawan dan profesor-profesor yang ada di Jawa dan khususnya di Indonesia ya, tentang peradaban Islam, tentang Atlas Wali Songo itu sendiri. Tapi akan kita lebih mempertajam tulisannya Prof. Agus Sunyoto ini dengan melakukan observasi yang lebih mendalam atau di Jawa Pos itu deep news, lebih mendalam. Jadi kita nanti akan ada, insya Allah dari keluarga Sunan Mayang Maju itu nanti ada Pak Hidayat Iksan dan Raden Edi yang insya Allah akan membantu tentang sejarah pergerakan para wali, juga akan di keluarga-keluarga dalam para wali. Nah ini di Mbak Ampel Dento ini ada enggak atau tidak saya juga tidak tahu, karena ya mungkin sudah terpendam. Tidak tahu yang terpendam apanya tuh ya yang terus ya. Tapi kita mencoba hari ini menyambungkan dengan apa yang dilakukan Prof. Agus Sunyoto almarhum ini dengan apa yang kita lakukan sebagai seorang kader bela negara. Nah ini fungsi dari sejarah itu sendiri. Jadi waktu saya terakhir itu melihat, saya juga diberitahu Kang Yunus waktu itu, ini coba dilihat tentang tulisan ataupun YouTube-nya Prof. Agus. Oke, nah, akhirnya saya sampaikan dulu, ternyata memang Prof. Agus ini almarhum ini mencoba merekonstruksi sejarah ini menjadi sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan diri bangsa. Jadi ini untuk mengembalikan jati diri kita sebagai Nusantara, sebagai bangsa Indonesia, NKRI harga mati dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi memang kajian-kajian yang dilakukan oleh Prof. Agus ini sangat kritis ya terhadap sejarah yang ada di perkembangannya yang ada sekarang. Ya mungkin hari ini ketika sejarah ini tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa-jiwa kita maupun nantinya untuk anak cucu kita, kalau sejarah ini tidak diungkapkan secara benar. Ini ngoten. Nah, maka ketika sejarah Nusantara ini dipengaruhi atau dipalsukan atau entahlah itu seperti itu, karena memang ada sebuah kepentingan dari penguasa ataupun pada waktu itu ada kalau terus buyut niku kebobole motosiwer niku nggih. Nah niku itu identik dengan saya, kebobole motosiwer. Dan memang kalau orang ngomong bahwasanya kita ini sedang didustakan oleh sejarah hari ini. Nah akhirnya politik di PDNI merah adu domba ini muncul sampai sekarang. Contoh kenapa? Nah contoh ini contoh perseteruan antara Mas Ali Abdul Aziz, Kiai Ali Abdul Aziz dengan Kiai Mas Mansur. Nah kan sebenarnya boten wonten kan niku nggih. Tapi ini bagaimana caranya dipolitisir oleh kebobole motosiwer. Sama dengan ketika Sultan Agung melakukan penyerangan ke Surabaya. Tapi kenapa Pangeran Beke atau Raden Abdul Fattah ini dinikahkan dengan Nyai Pandansari, adik dari Sultan Agung? Nah, terus ini sejarah Giri Kedaton juga seperti itu. Apakah Sultan Agung itu menyerang Giri Kedaton 1636 ketika pemerintahan Panembahan Agung Raden Bagus Muslim itu melakukan penghancuran. Ternyata lah ini bukan sifatnya Sultan Agung, lah ngoten. Bukan sifatnya Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyikusumo, bukan sebenarnya.
Nah ini sempat saya kaji kemarin dengan Kang Saiful ya, selaku pemegang kitab dari Kiai Singonegoro atau Pangeran Singonegoro atau Raden Arowijoyo, Kiai Mahmudin Al-Fatih ini sempat saya diskusikan. Ternyata memang sejarah itu banyak dilakukan kepentingan untuk menciptakan sebuah hegemoni. Hegemoninya ini ada pada yang namanya penguasa. Kalau pada waktu zaman itu Pajang dihancurkan oleh Mataram, katanya, kata sejarah Belanda, kata Degrel. Itu sebenarnya kalau hancur ya sudah hancur semua, itu makam Baraden Paku, Basunan Rapen, itu semua sudah hancur. Tapi kenapa kok sampai Pangeran Singosari? Mulai 1, 2 sampai Pangeran Singonegoro sampai Pangeran Singosari, keberadaan Giri Kedaton masih ada. Sama dengan Surabaya. Sampai nilai diserang kalian ini lah, hancur dadal duel lah. Nah ini makanya ini sangat berpengaruh. Maka kita hari ini kita harus melakukan sebuah analisis. Ya kan membedakan kan. Nah ini saya sekedar sharing waktu itu dengan beberapa rekan dari Surabaya. Loh ini ada tulisannya De Graaf. Oke, tulisannya De Graaf. Tapi apakah tulisannya De Graaf ini bisa dipertanggungjawabkan? Meskipun beliau seorang De Graaf ini adalah seorang peneliti. Nah ini terjadinya perang itu ya sekitar 1700-an. Niku ngoten. Jadi ketika hari ini kita ditinggalkan oleh seorang mutiara yang dikirimkan oleh Allah tentang bagaimana kita membuka tabir sejarahnya Nusantara ini bagaimana. Hari ini kita telah ditinggal. Tapi apa yang bisa hari ini kita lakukan? Dan kita harus bisa. Apa yang dilakukan Prof. Agus Sunyoto? Hari ini kita harus bisa mencontoh, meneladani apa yang telah beliau lakukan, sehingga beliau hari ini bisa tersenyum. Tapi kalau hari ini kita masih diperdebatkan oleh yang namanya masalah nazar, masalah sejarah, nanti ada pembahasan sendiri. Tapi mencoba Prof. Sunyoto ini untuk menggugah semangat kita kembali. Nah ini saya ada beberapa ungkapan dari Prof. Agus Sunyoto yang waktu itu saya kutip dari YouTube ya, YouTube-nya Prof. Agus Sunyoto pada tanggal 13 Maret nih ya. Insya Allah tanggal 13 Maret 2021. Nah yang pertama ini bahwa beliau menjawab sebagian persoalan yang ditimbulkan. Apakah sejarah ini didustakan oleh Kebobule Motosiwer? Itu sawangane lek kula nyebut Hindia Belanda. Nggih, sawangan. Tapi ini akan saya kamuflasekan bahwa mereka adalah Kebobule Motosiwer. Niku mau. Nah, ini yang pertama. Apakah ada data fakta Islam tersebar di Nusantara ini melalui kekerasan? Nah, ini saya contohkan. Ada beberapa naskah tentang penghancuran Majapahit itu dilakukan oleh Raden Patah terhadap penyerangan terhadap bapaknya. Lah mosok anak nyerang bapaknya orang mungkin kan? Ya. Niku ngoten nih. Ternyata memang kelemahan Majapahit waktu 1527 itu memang ada rencana. Ada rencana terhadap penyerangan terhadap Demak yang dipimpin oleh Raden Trenggono. Disinilah baru ada perang antara Islam. Karena memang ketika Giri Kedaton itu pun pernah diserang oleh bukan Majapahitnya, bukan bapaknya Raden Patah, mboten. Tapi dia Rana Sriwijaya yang ada di dalam. Sampai beliaunya ngomong Sri Maharaja Wilmatikta. Nah ini berarti kan bukan Majapahit. Nah seperti itu. Yeah. Nah, ternyata Islam di Nusantara ini sudah saya sampaikan dengan beberapa kajian-kajian sirah tentang Raden Paku, bahwasanya Islam itu tanpa kekerasan, Islam itu arif dan bijaksana, Islam itu selalu mengetepo seliro, Islam itu yang disampaikan Mbak Derajat itu selalu welas. Dan kan sampai
Terus yang kedua, apa yang dilakukan Belanda terhadap sejarah bangsa Indonesia? Lah niki, apa yang dilakukan Kebobule Motosriwer untuk mempengaruhi sejarah masa lampau yang sekarang kita baca, kita lihat. Niku. Nah, karena memang pada waktu itu ada titipan-titipan bahwasanya kalau sejarah ini terungkap dengan benar, maka jati diri bangsa ini ya wis ketemu. Ya. Tapi berapa tahun setelah Belanda itu meninggalkan Indonesia dalam perjanjian KMB 27 Desember ya, 49 itu. Nah, makanya jadi memang sampai hari ini, kalau dulu kakek-kakek buyut saya itu melawan yang namanya kolonial, tapi hari ini saya sebagai cucu harus bertanggung jawab. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan melakukan perang terhadap sejarah yang dititipkan oleh Kebobule Motosriwer. Niku. Yang ketiga, siapa yang disuruh Belanda menulis babat? Wah, iki susah kalau ngomong. Tapi sebenarnya yang disuruh oleh yang memang setara mental ideologinya pembangkang Letterosim Babuyudra Barat dan Kosim Sunan Mayang Madu itu, ketika kita bisa membangun jiwa raga kita ini, membangun manusia seutuhnya, ya dhewe mboten sampai didodol damel dodolan ngoten. Nah, ini saya sempat nge-share. Ya, nggih ngerti nggih. Saya nge-share. Oh, ini sudah saya share. Iya memang. Di situ ada puluhan pribumi, tapi hanya satu inlandernya, Nederland. Kebobule Motosriwernya. Tapi mereka sangat berpengaruh. Ya. Dan hari ini itu sudah terjadi, bahwa mental ideologinya orang-orang Indonesia itu sangat ditumbas kali yotro, kali kedudukan, harta tahta kali wanita. Yeah. Jadi memang mereka itu mendapatkan hal-hal yang memang saya pesan, katakan ini, saya pesan tulis kitab Walisana. Wah, ini ceritanya seperti ini. Nah, kitab Walisana itu dibuat 1880-an sampai 1920-an. Kitab Termogandul, kitab Centini atau apapun. Nah, ternyata tidak sesuai dengan maksudnya tidak sesuai dengan harapan kita sebagai generasi muda. Apakah itu memang sebuah sejarah? Itu sebuah telenovela? Atau drama romantis, sinetron? Ini hanya cerita fiktif, nama dan lain. Ini kan mesti terakhirnya sinetron kan ngoten kan. Nah, sebenarnya ini harus kita gali kan. Contoh ngeten nggih. Siapa sebenarnya sosok Hasan Kipo? Ya tanglet kali anak putune. Nggih. Terus nggih, ya mboten kula sing diwawancarai. Lah niki sing susah kula. Sebenarnya seperti itu, tidak ada masalah. Kita membagi sebuah informasi bagaimana perjuangan beliaunya ini. Nah, memang tidak semuanya orang-orang yang dianggap pribumi atau bertanah air Indonesia itu memang benar-benar cinta terhadap tanah air dan bangsanya dan negaranya. Hari ini kita menjual ideologi, hari ini kita menjual keimanan. Oke, nggak ngoten. Itu yang benar. Yang menjadi repot, oke. Nah, jadi memang dari bangsa ini memang memerlukan sebuah pembangunan karakter sebenarnya, karakter building. Jadi memang harus jelas pembangunan itu ada di sisi yang mana.
Kalau secara iman Islam ihsan kita kuat, insya Allah hari ini kita tidak akan tercerai-berai seperti ini. Nah, ini contoh. Bisa dicontohkan sejarah mana yang dipalsukan Belanda? Nah, ini simple mawon kula jawab. Memang banyak sejarah-sejarah itu memang tidak secara deep, secara mendalam itu para peneliti Belanda ataupun pihak Belanda itu ataupun India Belanda ataupun Kebobile Motosiwer ini mewawancarai anak cucunya. Tapi mereka lebih melakukan pendekatan terhadap pemerintah, lebih mendekati kepada penguasa, sehingga banyak sejarah. Contoh saat ini ngeten nggih. Nah, ada sejarah tentang yang sudah saya sampaikan tentang penaklukan Surabaya, penaklukan Wirasaba, penaklukan Giri Kedaton oleh Sultan Agung. Loh, padahal Sultan Agung niki kiyaboke niku lho merangi kolonial kok, nyerang dulure dhewe. Lah boten mungkin nah. Nggih. Niku ngoten. Jadi memang Sultan Agung ini tidak seperti apa yang diceritakan. Contoh, dalam hitungan menit atau hitungan jam atau hitungan hari, dari pihak Mataram itu membunuh 1000 ulama. Lah, ini kan wis boten mungkin. Nah. Niki boten mungkin. Memang banyak yang Nah, akhirnya sampai detik ini banyak sejarah-sejarah itu memang bukan hanya Kebobile Motosiwer saja nih, boten London tok, tapi orang-orang yang berkepentingan penguasa ini mau, karena sejarah ini itu memang dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Sejarah milik penguasa ya sing enak ae. Niki ya, sejarah ini digawe penguasa ya wis eco mawon. Nah, memang kajian-kajian sejarah ini memang memerlukan hal yang analisis yang mendalam sebenarnya. Kita juga memerlukan manuskrip, bukan hanya folklore atau cerita dari turun temurun. Nah, ini memang repot. Banyak sejarah ini yang dikupas oleh Prof. Agus Sunyoto ini memang tidak sesuai dengan apa yang beliau dapatkan di lapangan ya. Di lapangan itu beliau ternyata sejarah itu tidak seperti itu. Atas Wali Songo, nah itu pergerakan ternyata memang tidak ada bahwa Islam ini damai. Yang kelima, kenapa umat Islam ini tidak pernah mau tunduk kepada Belanda? Nah, karena memang ini saya berikan contoh, saya tidak mengutip pada Agus Sunyoto, cuman saya akan berbicara tentang apa yang pernah saya baca dan apa yang pernah saya sampaikan tentang bahasan Gipo. Nah, di situ ulama-ulama Surabaya ataupun ulama-ulama Surabaya membentuk yang namanya Tasbirul Afkar, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, kemudian Nahdlatul Ulama, ya. Nah, niku memang di situ ada perannya bahasan Gipo. Sampai bahasan Gipo itu pernah menyampaikan bahwasanya ketika undang-undang Belanda yang dikeluarkan oleh Hindia Belanda tentang pembagian warga negara di mata hukum itu, bahwa ada pembedaan tentang warga di Eropa yang di situ ada Belanda, Inggris dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu adalah Timur Asing itu adalah Arab, ada Cina, ada dan lain sebagainya. Nah, dan pribumi pun ini masih dibagi menjadi dua, darah biru dengan wong biasa. Nah, memang
Ini yang memang kenapa Islam itu tidak pernah tunduk itu karena memang dalam Islam itu tidak pernah diajarkan untuk melakukan sebuah pembedaan. Lah terus Gus Dur itu meskipun kau beda agama, ya tetap padha makhluke Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu sangat mencintai perbedaan. Ya begitu. Tapi kenapa sampai hari ini? Nah, contoh nih, Surabaya ini ketika yang namanya Mataram itu bekerja sama dengan VOC, kerjasama sama VOC. Nah, waktu itu terjadi 1. Perang Trunojoyo, 2. Perang Suropati, 3. Perang Aryo Jawa Puspito dan adiknya Raden Aryo Joko Tangkeban. Itu pun bersama ulama itu. Tapi kalau yang Suropati dengan Suropati ini hanya untuk kalau yang ditulis di kitabnya Mbah Singonegoro ini hanya untuk menegur kepemimpinan Mataram. Karena pada waktu itu Mataram sangat tidak adil padahal. Nah, ini hanya untuk menegur sebenarnya. Nah, sampai akhirnya Pangeran Puspoito itu didatangi oleh Mangkurat. Ini bukan, karena ini untuk menegur kepemimpinan kamu. Nah, makanya ketika sejarah ini diungkapkan secara benar, maka tidak akan ada sebuah perselisihan. Nah, ini Mbak Kulon ini sampai welek nggih nglawan ngono, sampai akhirnya seorang Jamalul Lail, Ibrahim Jamalul Lail itu menulis kisah tentang seorang Kiai Kanigoro Raden Sulaiman bapake Raden Ali Kiai Santri Pindasar. Nah, sampai menulis itu Ibrahim Jamalul Lail mewawancarai yang namanya seorang jenderal Belanda, jenderal perang Belanda, yang memusuhi saya ini adalah anak cucunya Sulaiman, baik itu laki maupun perempuan. Nah, berarti kan jelas ya, Mbak Kula sampai dulu. Nah, akhirnya tumbuhlah benih-benih seperti Hasan Kipo, Dahlan Akyat, Alwi bin Abdul Aziz, Ridwan Abdullah, Yai Burhan. Ini benih-benih yang memang akhirnya sampai detik ini. Dan detik ini saya akan tetap melawan secara intelektual apa yang disampaikan sejarah tentang yang dibuat oleh Kepu Bule Motosiwer. Nah, ini akan saya. Lantas apa strategi Belanda untuk menundukkan umat Islam? Nah, ini strategi yang digunakan oleh Belanda pada waktu itu memang gini, David Emperor itu adu domba dengan mengkaburkan sejarah, dengan lebih memunculkan yang namanya salah satu keturunan atau apa, nih kan, leres Nah, jadi memang sampai detik ini tuh ada masalah nasab bahwa saya ini sebutan julukan ini, mendapatkan gelar ini hanya untuk sebuah penghormatan. Itu yang jadikan Belanda strategi itu, adu domba sampai hari ini. Pengkaburan sejarah, penutupan sejarah, tidak memang strategi itu memang selalu dilakukan oleh Belanda. Selain pengkaburan sejarah juga yang ada hubungannya pada waktu itu ya harta tahta kali wanita nih. Nah, ini yang ketujuh ini bagaimana sejarah peradaban Islam di Nusantara yang diwariskan oleh Wali Songo. Wah, ini nanti akan saya kaji lebih mendalam dan saya akan mengambil kitab-kitab yang ada di dalam. Nah, akhirnya saya akan bersama rekan-rekan, ya ini yang uri-uri sejarah. Contoh ada di Ngampel Dento itu ada Khotib Ismail, beliau adalah bapak dari teman saya SMA. Ada Kang TP Wijoyo, ada Kang Nanang, ada Kang Kuncang. Di Giri juga ada Kang Mif, Yai Mif, terus di Pakal itu ada Gus Saiful, dan semuanya yang memang benar-benar ingin menggali sejarah itu lebih dalam. Dan contoh ini saya
Saya akan mengesampingkan yang namanya sejarah yang ditulis oleh ini ngapunten nggih kula nggih. Saya bukannya menafikan seorang Tom Pires ataupun Mensma ataupun yang namanya De Graaf atau apapun. Tapi mosok sih bae awake dhewe niki mboten nate enggak ada cerita. Bae dhewe niki mboten enggak ada tulisan. Bae dhewe niki mboten enggak ada manakib, manuskrip. Lho lah mboten nggih. Nah, ini harus digali pelan-pelan. Tanpa embel-embel sebuah pengakuan, sebuah ketenaran atau popularitas atau apapun lah, itu kita kesampingkan semua. Rasa egosentrisnya itu kita kesampingkan semua. Semua yang kita kesampingkan, bahwa kita ini adalah satu jiwa, satu raga. Bangunlah jiwanya, bangunlah raga. Ini dijadikan satu. Nah, ini memang saya sangat simpati sekali terhadap almarhum, bahwasanya beliau ini mampu membuka cakrawala tentang tabir sejarah untuk generasi yang akan datang. Nah, ini memang saya akan mengkaji sejarah ya. Mengkaji sejarah ini secara pendekatan ini memang tentang sejarah ini akhirnya kita ngomong sebuah periwayatan, kita ngomong sebuah versi atau apapun, tapi hal-hal ini harus kita musyawarahkan dan kita analisis sesuai dengan kebutuhan dari sejarah itu sendiri. Contoh sekarang kita ngomong manuskrip. Manuskrip ini adalah sebuah tinggalan kitab ataupun tulisan tentang sebuah cerita. Tapi ini harus kita kaji lebih mendalam ketika berbicara tentang manuskrip, bahwasanya ini ada uji tes karbon tentang kertas dan tinta. Kadang ada kertas lama, tapi tintanya baru. Nah, manuskrip ini ditulis kapan dan dalam pemerintahan siapa, penguasanya siapa pada waktu itu. Jadi memang ini kita harus teliti, tidak harus gontok-gontokan. Jadi memang sejarah ini, bagi sebagian orang menyimak sejarah ini bisa membawa imajinasi seakan terlibat cerita masa lalu. Itu ada benarnya. Karena sejarah ini direkonstruksi dari kisah di masa lalu yang melibatkan data-data otentik. Nah, ini data-data otentik, baik bersumber dan kesaksian pelaku kejadian atau sumber lainnya. Narasinya mengalir dan kisah nyatanya benar-benar terjadi. Nah, ini saya juga sempat kaget ya, waktu di-share tentang fotonya Kiai Haji Mas Mansur bin Kiai Haji Ahmad Marzuki bin Hamid bin Hasan bin Muhammad bin Abdullah Mansur, bahwa beliaunya ini meninggal di penjara. Loh, kok meninggal di penjara? Nah, ini sudah masuk dalam arsip nasional ini. Sudah masuk itu. Padahal menurut cerita anak cucu beliau, mulai dari Pak Ainur Rafiq, cucu beliau dari Kiai Arfan Fahmi, juga Ami Faisal, bahwasanya Mbak Mansur ini bukan yang meninggal di penjara. Yang meninggal di penjara itu adalah Mbak Mansur, Mas Mansur bin Toha bin Bakir bin Mujahid bin Ali Azhar. Keberadaan Mbak Mansur ada di Drasmo dan beliau ini meninggal di Kalisosok. Kalau Mbak Mansur yang satunya yang menjadi ketua Muhammadiyah dan pendiri dari salah satu pendiri Taswirul Afkar,
Beliaunya disuntik biologis kok. Suntik biologis lupa ingatan, bukan suntik gendeng. Lah semua Mbak Mansur ini disuntik gila, ya wis nangis. Wong iso udo lak ngoten nah. Tapi Mbak Mansur ini hilang ingatannya. Kalau bahasa prokernya itu tell me, telat mikir. Tapi Mbak Mansur hilang. Tapi Mbak Mansur masih tahu rumahnya mana dan anak cucunya siapa tahu. Tapi untuk proses berpikir tentang progresif revolusioner itu hilang dari Mbak Mansur. Itu senjata yang digunakan oleh Nazi pada waktu Perang Dunia Kedua. Kedua. Itu digunakan oleh Nazi waktu itu. Nah itu memang harus kita klarifikasi sebagai anak cucu beliau. Sama dengan beliau ngapunten ya, bahasa masjid ini sana sebahulos. Terus ngeten. Nah, ketika sejarah ini, wah ini kalau dilihat dari sisi bahasa ya, sejarah ini merupakan maknanya itu asal usul, keturunan atau silsilah. Nih. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, sejarah bermakna pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Oleh sebab itu, maka dalam sejarah ini mempelajari kejadian, peristiwa masa lalu manusia, di mana ini direkonstruksi nanti. Nah ini saya akan berbicara tentang masalah pendekatan historis, antropologis dan sosiologis. Insya Allah ini sudah dilakukan oleh Prof. Agus Sunyako sendiri, almarhum ini. Jadi beliau tidak semata-mata ketika beliau melakukan penelitian tentang Wali Songo itu kalau direferensi atau daftar pustakanya itu Serat Darmo Gandul, Serat Centini itu ada di bawah. Jadi memang beliau ini sangat paham tentang bagaimana mengulas sejarah, bagaimana melakukan eksplorasi sejarah. Itu seperti itu. Ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pendekatan historis. Ya mungkin sudah saya sampaikan bahwasanya sejarah ini merupakan sejarah atau periwayatan. Secara terminologi pengertian sejarah ini sendiri adalah suatu rangkaian peristiwa yang meliputi unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, pelaku yang terdapat dalam peristiwa itu. Sejarah ini merupakan rangkaian cerita manusia yang terjadi pada masa. Kalau sejarah ini tidak didasarkan oleh unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku, maka bisa jadi apa yang disejarahkan atau diceritakan itu hanya sebuah telenovela ataupun sinetron yang saya katakan. Saya bisa bercerita tentang siapapun yang akan saya ceritakan, tapi saya tidak pernah mengungkapkan waktunya di mana, objeknya di mana, latar belakangnya seperti apa, waktunya kapan. Nah, ini akan menjadi sebuah yang sulit. Akhirnya cerita itu hanya cerita yang ingin disejarahkan. Loh, kalau banyak memang ada unsur-unsur kepentingan ya. Kepentingan itu didasarkan memang ingin sebuah pengakuan, popularitas dan lain sebagainya. Padahal terus Gus Baha ora dadi apa-apa ya ora masalah. Wis malah enak awake dhewe iso tenang. Lah ngoten nggih. Insyaallah. Nah, ketika pendekatan sejarah itu sendiri dilakukan bagaimana mengusahakan untuk menyelidiki fakta, data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran dan juga penjelasan melalui pikiran kritis dari prosedur penelitian ilmiah. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, ilmiah.
Ini memang harus faktanya tuh, meskipun penafsiran, pembuktiannya itu harus dilakukan secara ilmiah. Ya, tidak terlepas dari apa yang saya sampaikan tentang rangkaian peristiwa tadi. Nah, Prof. Agus Sunyoto ini mencoba, beliau ini untuk ke masa lalu, apakah yang dilakukan sejarah-sejarah yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan faktanya. Tapi lek terus kadang eger-egeran niku wis padha orang menangi kok bingung. Nah, kadang ini adalah kalau saya bisa berpendapat, ini adalah pikiran-pikiran kerdil sebenarnya, nggih, putus asa. Terus nggih. Lha wong bae kalau ninggali kok, kecuali bayi ini orang ninggali. Memang kadang ada ketika di grup WhatsApp itu saya pernah berdebat kusir dengan salah seseorang, dan memang ada yang mengkritisi, wis ora menangi zamane kok padha menangi kok lah. Ini kan pikiran putus asa kan sebenarnya. Kita tidak mau menggali, padahal manusia ini lahir diberikan sebuah kecerdasan. Itu seperti itu. Ini untuk menggali memang. Nah, ini yang kedua adalah pendekatan secara antropologis. Jadi bagaimana upaya ini untuk mendalami atau memahami suatu sejarah, ini melihat langsung wujudnya. Jadi memang peninggalan-peninggalan dari memang yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya nggih. Kalau secara antropologisnya itu kita melihat nisan. Nggih. Lah ini wonten masalah kalau wingi niku nggih pripun nggih. Akhirnya menjadi sebuah polemik. Nggih. Lah yo go kula makin takon, lho ya itu kok makamnya Mbak Ampel itu kok nisannya kok besar. Nah itu kalau anak saya cerdas, nggih. Kalau anak saya insyaallah seperti itu. Kan seharusnya itu ditonjolkan. Contoh sekarang ten makam kawatan sampai lumutan, nah. Tapi kan bukti kesejarahnya masih ada. Itu antropologisnya di sana. Bahwa dalam mendalami sesuatu ini kita langsung melihat wujudnya. Wujud itu bisa dipelajari dari tinggalan kita. Nggih. Ini kan wujud nggih. Kita terus mantul ngoten nisan, makom niku nggih, makam niku nggih. Nah, itu kan bisa dipelajari. Nah, ini tugas kita sebagai generasi muda ini alhamdulillah dulur kula Yai Lutfi Ghazali ini sampun meneliti tentang nisan. Nah, ini kalau untuk tinggalan kitab insya Allah kan saya pun. Nah, itu harus ada memang secara ilmu antropologinya ini memang harus ada sebuah wujud nyata. Nah, ketika ini sebenarnya dalam melakukan pendekatan ini kita bisa memaparkan, memberikan suatu solusi dalam setiap masalah yang dihadapi. Nah, ketika dengan kata lain pendekatan ini bisa dikatakan sebagai cara digunakan ilmu antropologi melihat suatu masalah dan memahami sebuah sejarah atau peninggalan ataupun peradaban. Itu memang seperti itu. Jadi harus kita kaji, memang kita harus kaji benar, kita analisa secara benar dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang ada sebenarnya. Tapi hari ini saya mencoba untuk menggugah dari rekan-rekan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang sebuah sejarah yang sudah dilakukan oleh almarhum Prof. Agus Sunyoto. Terus yang ketiga ini pendekatan sosiologis. Nah, suatu gambaran ini memang yang ini memiliki struktur, laisan, serta gejala-gejala sosial yang saling berkaitan dengan mempelajari ilmu
Dengan kita mempelajari fenomena sosial dapat diteliti dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, kepercayaan dan yang lain sebagainya. Jadi ketika berbicara dengan pendekatan sosiologis ini kita harus terstruktur. Nah ini ada gejala ataupun kejadian-kejadian yang memang itu saling berkaitan. Contoh saat ini ngeten nggih, ngapunten kula. Saya akan bercerita tentang masalah. Nah ini yang menjadi polemik adalah Kiai Kanigoro yang makamnya ada di Wirasaba, Medek Mancilan kan ini, riyen Wirasaba. Wirasaba Mojoagung. Nah, ada beberapa naskah yang menulis bahwa Kiai Kanigoro ini lahir sekitar 1700 dan meninggal sekitar 1779 ya. Nah, tapi harus ada penguat kejadian-kejadian yang lain. Leres. Nah, kalau yang namanya Patih Aryo Jayakusumo Kaping Pindo atau Raden Aryo Onggo Kusumo atau yang biasa nama kecilnya adalah Qasim bin Badruddin bin Ali bin Sulaiman atau Kanigoro Kiai Santri bin Kiai Kanigoro, itu saja wafat 1772. Apakah mungkin Kiai Kanigoro ini dilahirkan 1700 padahal cicitnya sendiri meninggal 1772? Nggih. Lah mosok cicite lahir riyin daripada buyute. Lah niki lah suatu keanehan lah. Suatu keajaib ajaib, Pak. Nggih. Nah ketika Mbak Badruddin itu meninggal 1724, nah ini wis mboten masuk akal yang Mbak Said kan, Mbak Raden Sulaiman Kiai Kanigoro niki lahir 1700, seto 1772 lho lah ngoten ya. Nah, memang harus ada. Jadi gejala-gejala sosial ini harus terus terstruktur. Nah niki kula ngapunten nggih, wis kula tak crita blak-blakan mawon dina niki. Contoh sakniki ngeten. Wonten namine Kiai Santri ten Kiai Santri niki nggih. Beliau adalah orang penting dan ketiga anaknya juga orang penting. Dua menantunya juga orang penting di Surabaya. Nah, tapi ketika beliau diambil di rumahnya, apakah tidak ada gejolak? Saya ini ngeten, kula mboten kenal jenengan sing jowo ya pasti digebuki wong kampung kula nggih ya. Lah ngoten nggih. Nah, niki wong penting buyut niki, buyut santri niki tiyang penting. Tapi kenapa dengan mudahnya wah dibetot lonjo? Ini memang harus saya tolak secara sosiologis dan antropologisnya. Itu yang pertama. Yang kedua katanya beliau pulang ke Hadramaut. Oh itu bukan sifatnya anaknya Kiai Kanigoro dan itu bukan sifatnya Kiai Santri. Melarikan lari dari medan perang mboten mungkin lah buyut kula lah. Mboten mungkin. Ya, dilungono ngaji. Akhirnya saya sambungkan. Ada salah satu cucu beliau itu tidak diberikan makan, tidak mau makan pemberiannya Belanda di Kalisosok selama 9 bulan dan akhirnya beliau meninggal itu. Hormat terhadap bendera pun tidak mau. Makan pemberian Belanda pun tidak mau. Mosok buyutik dilungono ngaji ambek wong londo. Lha ngoten nggih. Nah, ini memang ya nopo itu cerita niki didamel nah ya nopo. Saya sampai detik ini tetap yakin buyut saya ada di Surabaya. Mboten napa-napa lah kula di napa niku mboten napa-napa. Tapi kita harus belajar sejarah itu dengan selalu melakukan pendekatan secara ilmiah. Nah ini pendekatan sosiologis ini memang sangatlah penting karena memang ini banyak sekali sejarah-sejarah ini yang berkesinggungan dengan masalah-masalah sosial ataupun kejadian-kejadian fakta fenomena sejarah yang lainnya. Jadi memang tidak gampang mempelajari sejarah ini karena sejarah ini selalu berkembang.
Nah makanya kita tidak selalu untuk berusaha bagaimana kita ini selalu benar atau tidak, tapi bagaimana kita mencoba untuk selalu berpikiran atau positive thinking. Terus ini harus udon, apa husnudon husnudon, lah ngoten. Nah memang saniki ngeten. Sampai diceritani sejuara niku kayak dongeng, seneng nggih jenengan nggih. Oh niku seneng. Nah, akhirnya menjadi sebuah cerita untuk tidur. Tapi kalau memang sejarah bapak itu yang tahu anak cucunya, ya kita harus eksplorasi, kita harus lebih mendalam dan datang ke anak cucunya. Sama dengan ketika Agus Sunyoto, Prof. Agus Sunyoto ini ketika menggali Mbah Pusponegoro, beliau membuka serat kekancingan Pusponegoro karena beliau juga keturunan Pusponegoro. Beliau akan menggali tentang bahasan Gipo atau keluarga Gipo. Beliau juga keturunan Hasan keluarga Gipo. Nah memang Prof. Agus Sunyoto ini sudah memberikan sebuah dasar meskipun itu masih banyak kekurangan ya. Masih banyak kekurangan ini harus kita sempurnakan hari ini. Jadi memang kita tidak usah kaku-kakuan, kita tidak usah ego, kita tidak usah menganggap bahwasanya kita yang paling benar. Gen kula lek ngomong, oh gak iso ceritaku tentang Mbak Kanigoro kok ngene, Mbak Santri kok ngene, nah ada. Tapi itu memang harus dibuktikan memang secara ilmiah dan fakta-fakta yang terjadi, dan memang itu pendekatan-pendekatannya harus sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara prosedural penelitian ilmiah juga. Jadi memang hari ini saya sangat terpukul sebenarnya dengan bapaknya Prof. Agus Sunyoto. Tapi ini setidaknya juga memberikan motivasi bagi saya dan yang lainnya untuk lebih menggali sejarah itu lebih dalam. Berapa tahun, berapa ratus tahun sejarah ini dipengaruhi oleh yang namanya Kebobule Motosiwar. Jadi memang sempat kenapa saya memunculkan jargon Kebobule Motosiwar itu kan karena memang ada sebuah kejadian. Memang kejadian ini menggusur sebuah makam yang ada di Kepatihan waktu itu. Jadi percaya atau tidak percaya bahwasannya ada cerita yang berkembang di masyarakat itu. Seorang menir ini melakukan gubernur jenderal ini melakukan penggusuran sekitar 1870-an waktu itu. Tapi makam yang menjadi punden yang ada di situ, orang sahibul makam tersebut itu melakukan datang di mimpi menir tersebut. Nah, akhirnya buyut ini bilang, ya wis ora apa-apa, gusuren, dadekno dalan, dadekno embong. Aku ora apa-apa, wis makamku gusuren ora apa-apa. Tapi ono syarat. Lho syaratnya apa ya ini? Nah, syaratnya ini adalah waktu yang diungkapkan oleh buyut ini adalah aku tumbal no. Kayak ono tumbal Kebobule Motosiwar. Nah, akhirnya setelah beliaunya bangun, menir ini bangun, gubernur jenderal ini ada kok namanya, itu dicatat oleh Kiai Basuni waktu itu, dicatat oleh Pak Kiai Basuni, Madalan Basuni. Jadi ditanya pembantunya, "Cung, aku mah bunyi itu, nah ini bahasa Jawa nih. Nah, aku mah bunyi itu dimpeni wong sing nang makam itu. Jaluk tumbal Kebobule Motosiwar. Sopo apa Kebobule Motosiwar?" Akhirnya dijawab sama pembantunya. Kebobule Motosiwar niku nggih menir ki ambek.
Itu jargon yang akan saya pakai. Kapu Buli Motosi. Itu sudah memang jargon itu sudah Jadi hari ini ada banyak yang didustakan. Terus Bruri itu jangan ada dusta di antara kita. Tapi hari ini kita tetap didustakan. Ini akan saya kumpulkan zuria-zuria yang terlibat dalam, katakan pada waktu Sultan Agung menyerang Surabaya, terus Sultan Agung dan menggunakan Pangeran Abdul Fattah atau berjuluk Pangeran Pekik Jenggolo itu menyerang Giri Kedaton dengan panglimanya bernama Endrosena yang merupakan seorang pedagang Cina yang mempunyai kuli-kuli angkut yang kekar-kekar. Nah, akhirnya hari ini akan saya kumpulkan nanti. Ketika kita bisa berkumpul dan kita membahas sebuah sejarah itu, ya mungkin minimal itu simpangan batunya itu 1-10% lah. Itu memang ada itu di kaidah-kaidah ilmu ilmiah itu seperti itu. Ada zuriyah Mataram, ada zuriyahnya Pak Ampel, ada zuriyah Baraten Kosim, ada zuriyahnya Baraten Paku, dan yang lainnya. Kan saya kumpulkan. Jadi memang sejarah itu memang harus terbentuk hari ini. Terus buyut niku ke Sawiji, terus napa nggih? Sabdo Pandito Ratu. Jadi memang hari ini setelah 350 tahun itu ini adalah peran kita untuk Sawiji, menanam budaya, menanam sejarah. Kalau sejarah hari ini masih dipengaruhi oleh Kebobole Motosiwer, kasihan anak cucu kita. Alhamdulillah ada almarhum Profesor Agus Sunyoto, ada Profesor Ahmad Basu dan Profesor Ahminuddin Kasdi dan yang lainnya. Itu alhamdulillah. Tapi saya ingatkan bahwasanya penggalian sejarah ini harus meninggalkan semuanya. Tidak peduli itu siapa. Entah itu kiai, entah itu pejabat, entah itu siapa. Tinggalkan semuanya. Monggo dibahas sareng-sareng. NU ada karena bareng-bareng. NU ada karena sareng-sareng. Resolusi jihad itu karena ada bukan hanya satu orang, tapi bersama-sama untuk menentukan resolusi jihad menghadang pasukan nikah. Insya Allah seperti itu. Jadi memang tidak harus, kalau disampaikan, ini ditolak sama profesor. Ya memang kajiannya kajian untuk ngapunten. Ini hanya menaikkan satu nama. Tapi yang berperan itu banyak orang. Indonesia Merdeka itu bukan hanya satu orang, Soekarno dan Hatta, bukan. Tapi ada yang menopang Soekarno dan Hatta untuk perjuangan. Ono Mas Mansur, ono Agus Salim, ono Sultan Syahrir, kata. Makanya Soekarno niku tanda tangane atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Atas nama bangsa Indonesia. Nah, tenang. Nggih. Wis ora usah pengku-pengkuan dinten iki. Itu sudah dilakukan oleh Profesor Agus Sunyoto. Almarhum itu sudah dilakukan. Monggo sareng-sareng. Jadi memang kajian hari ini khusus saya saya dedikasikan untuk perjuangan almarhum Profesor Agus Sunyoto hari ini. Dan saya berharap bahwasanya kita selaku generasi muda, bisa jadi boten 60, nah, tapi saya akan tetap mengaku muda karena memang saya akan menciptakan saya akan menanam benih-benih itu. Hilangkan semua. Terus tinggal apa itu. Jadi hari ini kita harus bersama.
Nih. Agus Sunyoto itu sendiri, Profesor Agus Sunyoto sendiri. Tapi beliau punya networking, punya jaringan. Kalau seandainya Prof. Agus Sunyoto ini tidak punya networking atau jaringan, tidak mungkin beliau bisa seperti ini. Alhamdulillah banyak yang mendukung beliau. Nek awake dhewe niki kaku-kakuan, kepingin disebut Habib, kepingin disebut Sayyid, kepingin disebut Gus, kepingin disebut Kiai, nggih, mboten. Karena memang menungso niki lho sinten. Niki lho aturane menungso mawon, nggih. Nah, monggo. Tidak ada yang harus itu cuma harus ditinggalkan. Hari ini memang saya akan berjanji, saya akan lebih menguatkan hari ini. Saya akan berjanji di langgar ini, saya akan menyampaikan apa yang pernah saya baca dan apa yang pernah saya dengarkan dan apa yang pernah saya alami ataupun saya itu. Jadi memang saya tetap membutuhkan saudara-saudara saya seperti Kang Saiful, Kang Zainul, Kang Yunus, Kang Lutfi, Kang Mif, Kang Ato, semuanya. Ada Kang TP juga, ada Pak Khotib juga, ada Mas Adrian, dosen UNER, ataupun Mas Kuncar yang kakak kelas saya juga. Beliaunya adalah teman sahabatnya Mas Eri Cahyadi. Saya juga butuh Mas Eri sebenarnya, karena beliau adalah pimpinan. Beliau adalah wali kota Surabaya. Saya juga perlu Ami Yusuf. Saya juga perlu ami-ami saya yang ada di Dresmo. Bukan saya ingin bukan saya cari dukungan, tapi saya tetap akan menggali sejarah buyut-buyut saya, dan kita akan menggali sejarah tentang Nusantara. Ini memang perlu dukungannya. Tapi bukan saya harus menyalahkan atau itu cerita dari orang lain atau sejarah, tidak. Tapi kita harus bersama-sama. Ngapunten menawi ada beberapa kata-kata saya yang sedikit menyinggung dari tidak tahu itu pihak yang mana. Ngapunten, sebagai seorang manusia saya juga punya khilaf dan saya juga punya dosa, dan saya hanya orang biasa. Dan saya bukan seorang dewa, dan saya bukan seorang bukan seorang yang superior. Saya juga membutuhkan beliau-beliau. Saya akhiri, wallahumma biq ila al-fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.